Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you thanks, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Lord. It's only by your grace that we can live today. Forever I will praise your name. Mari sembah Tuhan, teman-teman. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yaralama yasu, yaralama shande. Oh, yaralama yasu, yaralama yaralama yaralama. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa syukur kami hanya kepadamu, oh Yesus ajaib, Bapa yang baik. Oh, kami tahu kami ada semua karena-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, ya lama shandalala. Oh, mari sama katakan kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, God. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you, God. Oh,
praise, oh God. Oh, Helama Yesus, kami menikmati-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Helama Shalom, welcome Holy Spirit, we welcome you. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Gak dapat kami balas Tuhan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik buat kami Tuhan. Hampiri Tuhan setiap kami Tuhan, jamah, aliri lagi Tuhan dengan aliran sungai-Mu. Sebab Engkau juru selamat kami Tuhan. Dari rumah-rumah kami mau ketemu sama Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan gak terbatas Tuhan. Syaralabatakana yaralabashanda. Oh sweet Spirit, Holy Spirit. Yes Lord. Mari katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ini pujian iman kami padamu ya Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Mari naikkan pujian ini teman-teman dari awal. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku, yang ku yakini pertolongan-Mu Tuhan, yang ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Oh Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes Tuhan, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, Kau baik Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Bapa dan Raja kami. Oh, Kau yang pedulikan setiap kami, hanya Kau Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Oh, ya lama syanda la balala 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 bu, kuna lama ya kana ya la balala balala bu syanda, hira la bu takana ya la balala 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 balala, shiri di 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 ya la 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 syanda. Haleluya. Tuntun kami Tuhan, sebab kami tak bisa berjalan sendiri. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh hadirat-Mu. Oh, pelukan-Mu Tuhan, oh itu yang kami nantikan setiap hari, setiap waktu. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, ya la 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 la.
Hinanana maya takana yara la bala la bala la bala la bashanda. Hunanana maya kana yara la 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 bashi. Hirana maya na 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 maya na na maya na na. Oh Yesus Tuhan. Oh yara la mashande. Hinana mala la 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 bala la bala la bala la bala. Kau lihat tangan-tangan anakmu yang terangkat Tuhan. Tanda kami berserah Tuhan. Shidikana ya na 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 moira la ba la la. Dan kami percaya Yesus, hanya Kau Tuhan dan Raja kami. Oh, datanglah kemuliaan-Mu. Syadala makana ya la la ba la la ba la la ba la la ba. Kunana mayara nana mayara la ba la 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 la. Shidi di 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 di. Thank you Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, kami minta pengurapan-Mu Tuhan lebih lagi atas kami Tuhan, atas generasi Yeremia di YCSI Tuhan. Pakai kami Tuhan, dimanapun Kau tempatkan setiap kami Bapa. Kami cuma mau menyenangkan Tuhan. Kami cuma mau menyenangkan Bapa yang kami kasihi Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Ya rala mataka ya rala balala balala. Shana la 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 la. Bawa doamu teman-teman. Bawa pujianmu, bawa pergumulanmu sama Tuhan. Kira nama lala balala balala balala. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, thank you Lord. Thank you Lord. Hirana mata kana yara la balala 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 balala. Shana la 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 balala. Kami percaya Tuhan. Kira la balala balala balala. Thank you God. Sebab Engkau kekuatan kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu
katakan sama Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu lebih dari cukup, kesetiaan-Mu lebih dari cukup buat kami. Terima kasih, Tuhan. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Kau saja yang paling kami cintai ya Tuhan. Thank you Tuhan buat segalanya. Thank you buat ibadah YCSI Tuhan. Dan kami tahu Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Urapi Tuhan, urapi setiap kami. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Kanuel hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kanuel boleh bawa kita dalam doa Kak. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuki firman Tuhan. So, thanks God. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan begitu baik untuk kami di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa yang kami nggak tahu Tuhan kapan bakal selesainya, tapi kami percaya Tuhan selalu pegang tangan kami, Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu sertai kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah cukupkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk pendidikan, sekolah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk segala kendaraan yang Tuhan sudah berikan. Apapun, semuanya itu kami percaya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan juga untuk kami bisa lebih lagi berjalan dalam jalannya Tuhan, dan kami bisa mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar Tuhan yang membukakan hati kami, Tuhan yang membukakan pikiran kami untuk kami mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, biar mulut, bibir, lidah hamba-Mu jadi saluran berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Wah, shalom Ko Robi, Janita. Shalom teman-teman semuanya. Waduh, nggak terasa ya udah mau 1,5 tahun kita, udah 1,5 tahun ya, kita nggak ibadah onsite di lantai 9. Gue tuh sampai mimpi-mimpi, tuh nggak, sampai berkali-kali mimpi-mimpi lagi pelayanan gitu. Gue beberapa kali sampai mimpi-mimpi lagi pelayanan. Terakhir banget gue mimpi lagi pelayanan di lantai 8, kayak biasa hari Minggu kan. Itu terakhir banget gue mimpi. Tiba nggak tahu mimpi, gue bangun tidur. Bangun tidur gue kayak, wah gila, gue semalam mimpi apa nih? Mimpi pelayanan di lantai 8 gitu, dengan atmosfernya, dengan hadirat Tuhannya, dengan jemaat Tuhan yang luar biasa di lantai 8 yang kita semua juga tahu lah ya. Itu kayak pas bangun tidur tuh kayak, ya tapi mimpi kayak gitu. Tapi ya udah, bersyukur aja buat apa yang udah terjadi 1,5 tahun ini. Ya kita percaya aja semuanya mendatangkan kebaikan juga, dan sambil berdoa juga supaya kita bisa balik lagi ibadah bareng-bareng di lantai 9, di lantai 8.
bareng teman-teman semua, bareng keluarga. Oke, so hari ini tiba-tiba bulan lalu Ibu Eca eh, WA kalau Kanuel sharing ya di YCSC online. Wow, luar biasa. Padahal waktu itu gue inget, nggak tahu ya ini bener apa nggak tahu, Eca tolong koreksi. Gue inget waktu itu, oh pas meninggalnya Raditya Raditya Loan, pas meninggal Raditya Loan, terus lagi itu gue lagi ngobrol-ngobrol sama Eca gitu, terus gue bilang, Cak, kalau gitu gue siap gantiin. Itu kayak nyeletuk aja gitu, kayak biasa gue sama Eca tuh suka celetuk-celetukan gitu aja. Lah, beneran dijadiin dong. Si Eca memang suka kadang-kadang. Tuh, langsung dicatat, iya, langsung dicatat. Kayak, padahal tuh lagi bercanda aja. Kayak suka bercanda gitu sama Eca kan. Terus tapi ya udah, ya itu apa namanya, ya harus dijalanin juga, harus dikerjain juga. Oke. So, sorry ya kalau misalnya nanti apa namanya penjelasan sharing gue ini agak lompat-lompat atau kayak kok jadi kayak dengerin guru lagi ngajar ya. Ya gue kebiasaan ngajar. Jadi gue takutnya kebawa gitu. Jadi kayak suka kayak kalimatnya suka gue patahin dulu, kayak misalnya dalam waktu kurang lebih berapa tahun kayak gitu. Jadi sorry kalau gue suka ceplosan kayak gitu ya. Oke, so Eca waktu itu kasih gue tema tentang ibadah yang sejati. Wah, ini pas Eca kasih tema itu dia jabarin juga sama ayat-ayatnya. Wah, berat banget nih, Cak. Tapi gue coba uh, uh, mendeskripsikan, gue coba uh, baca ayatnya, terus gue coba renungin dulu maksud Tuhan apa ya dari tema si ibadah yang sejati ini. Nah, nanti di sini gue bakal kasih 3 poin tentang ibadah sejati itu apa aja sih yang gue dapat ya. Sebelumnya udah 1,5 tahun nih kita ibadah online dengan bukan mungkin ya, pasti dengan atmosfer yang berbeda, vibes yang berbeda, energi yang berbeda. Gue pun sangat merasakan hal yang sama. Tapi waktu itu kadang-kadang gue suka kayak pas mau ibadah online tuh kayak aduh entar-entaran deh kayak gitu, karena kan ibadah online gue bisa jam berapa aja kayak gitu. Jadinya agak sedikit kayak dalam tanda kutip bukan menyepelekan ya, kayak gampangin lah kayak gitu ya kan. Mungkin dari semua mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngerasain kayak gitu kan, kayak bangun tidur antar aja lah ibadahnya jam 10 malam, jam 12 malam atau jam 11 malam kayak gitu kan, pasti sering lah. Gue rasa pasti teman-teman pernah ada yang kayak gitu, karena kan bisa jam berapa aja kita buka YouTube, kita bisa buka link ibadah gereja kita gitu. Nah terus setiap kali ibadah juga kadang-kadang gue, ini nggak boleh dipercontoh sih, ini sangat nggak boleh dicontoh. Ini gue harus minta ampun juga sama Tuhan. Kadang-kadang gue sambil senderan, soto gitu kan. Ya, kayak Tuhan, kasih Tuhan kayak gitu. Itu nggak banget. Setelah gue ditegur juga sih, ada orang yang sering negur gue untuk hal-hal kayak gitu. Nah terus tapi ya secara ini ya, maksudnya secara manusiawi kita pasti ngerasain, aduh beda nih rasanya sama ibadah di gereja langsung gitu. Kita ngerasain praise and worship, terus kita ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa, musik yang megah dengan sound yang memanjakan telinga, ya kan? Tanpa disadari, bentar, ponakan gue masuk. Oke. Tanpa disadari, kita jadi kayak ini ya, jadi kayak sebenarnya ini ibadah buat siapa sih?
buat kuping lo apa buat kuping Tuhan, kayak gitu. Karena suka gitu nggak sih? Gue juga dulu suka kayak gitu, misalnya lagi ibadah terus rasain aduh soundnya nggak enak, aduh musiknya kurang enak. Terus ketika di momen-momen sekarang nih ibadah online gini, gue jadi kayak ngerasa apa namanya, wah gue kayak nggak mengucap syukur lah waktu itu gue dapat bisa ibadah dengan sound yang enak, tapi gue malah ngeluh kayak gitu, ya kan? Sekarang nih lo nikmatin deh tuh ibadah di kamar sendiri, ya kan? Cuma lihat layar kayak gitu kan. Terus gue juga suka ngeluh kayak musiknya kurang enak lah atau gimana, penyembahannya kurang apa ya, kurang ngangkat kayak gitulah. Nah tapi gue waktu itu pernah dengar pas lagi udah pandemi sih, gue dengar khotbahnya Om Weller waktu itu. Dia apa namanya, dia cerita dia lagi itu ibadah terus kalau nggak salah di luar negeri deh, dia bilang, gue inget dia ibadah di luar negeri, di luar negeri gitu dia ibadah, kalau nggak salah di Jerman. Oh ya ingat, gue bilang gue ingat dia bilang dia ibadah di Jerman, dia bilang salah satu cabang kita lah di sana. Terus ketika mulai ibadah, wah udah tuh musiknya kemana, WL-nya kemana, ya kan, musiknya nggak karuan lah. Terus sisi manusianya dia kayak aduh apa nih, kayak gitu, kayak aduh kayak nggak bisa nikmatin lah, nggak bisa. Tapi justru saat itu dia kayak ditegur Tuhan gitu. Terus kayak waktu itu kalau nggak salah dia bilang, kayak Tuhan bilang justru ini nih penyembahan yang berkenan nih buat gue, kata Tuhan gitu ke dia. Terus dia langsung kayak ditegur gitu, terus langsung kayak dia minta ampun gitu, terus dia langsung malah habis itu dia malah bisa enjoy worship-nya, dia ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa di ibadah itu. Justru ibadah itu malah luar biasa banget, padahal dari sisi musikalitasnya itu menurut dia, yang ya kita tahu lah siapa Om Weller, musikalitasnya luar biasa. Menurut sisi musikalitasnya itu menurut dia nggak banget, tapi ketika dia ngeluh kayak terus ya di situ dia kayak ditegur sama Tuhan, itu kayak justru kayak Tuhan bilang justru ini penyembahan ini yang berkenan buat gua, kayak gitu. Nah dan sekarang juga gue kayak disadarin gitu, kayak oh ya bener ya, justru di saat-saat sekarang ini loh, justru kita harusnya bisa lebih apa ya, lebih intim lagi, lebih rasain Tuhan lebih dekat lagi, kayak gitu. Misalnya kita kalau kayak ibadah di lantai 9, lantai 8, ya kan, kita ngerasain apa namanya, atmosfernya, kita ngerasain vibes-nya, kita ngerasain energinya. Tapi justru kadang-kadang kita di situ lupa bahwa tujuan kita ke situ ya pribadi kita sendiri ketemu sama Tuhan, kayak gitu. Sama seperti kayak gini, misalnya kayak gue sering nongkrong nih sama temen-temen gue, sering nongkrong ya, kalian kita semua suka nongkrong gitu kan, rame-rame misalnya nih, pasti ya di situ kita bercanda, ngobrolnya yang general, bercanda yang general, kayak oh gue misalnya kayak gue sama Wendy, gue nih sama Wendy udah temenan dari 2012, gue teman sama Wendy dari 2012. Ada Wendy nggak sih? Kayaknya nggak ada, lagi ngurus bayi, lagi ganti popok deh. Gue teman sama Wendy ini dari 2012. Terus gue nih bisa dibilang sama dia kayak nggak love hate relationship sih, tapi lebih kepada kadang-kadang gue suka, bukan negor ya, suka kayak ya lu rasain sendiri dulu dah, kayak gitu. Kayak nanti juga lu kalau udah mentok baru lu ini gue lagi, cari gue lagi, kayak gitu. Nah ya sama gue juga kayak gitu sama dia, ke dia kayak gitu. Nah terus kita nih kalau lagi lagi ngumpul bareng-bareng rame gitu, ya kita bercanda aja, suka lempar-lempar jokes. Tapi kalau kita udah pulang nih, misalnya pulang dari youth nih, kan kita biasa makan di food court, ya kan. Terus gue dulu suka pulang berdua sama dia, hampir selalu lah, naik mobil, naik motor, gitu kan. Nah,
tiba-tiba ketika kita udah masuk mobil, tutup pintu, awkward, diem-dieman. Itu langsung kayak tiba-tiba diam. Terus tiba-tiba dia suka nanya aja, gimana lu sama si itu? Kayak gitu. Terus kayak gue juga suka tiba-tiba nanya, gimana men kerjaan lu? Gimana bokap? Gimana kos-kosan, usaha, kayak gitu-gitu. Gue nangkepnya, gue di sini mau bilang kayak justru di saat kita lagi berdua doang nih sama Tuhan nih, justru disitulah momen-momen kita bisa ceritain apa yang nggak bisa kita ceritain di depan orang banyak, di keramaian, kayak gitu. Justru dengan ibadah yang kita jalani sekarang, harusnya itu jadi momen kita bisa ceritain apa yang kadang kita suka awkward sama Tuhan. Ngerti nggak sih maksudnya? Nggak tahu ya, gue pernah ngerasain momen-momen awkward gitu sama Tuhan. Kayak oke, wah di gereja main drum, wah nyembah segala macam, terus wah ngerasain Tuhan kayak gitu-gitu deh. Tapi pas lagi momen sendiri gitu, gue suka kayak awkward gitu loh sama Tuhan. Kayak, Tuhan, sorry ya Tuhan, kayak gitu-gitu. Nah justru gue ngerasanya justru di saat-saat seperti ini, 1,5 tahun ini, justru jadi momen dimana kita harusnya bisa lebih 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 intim lagi lah gitu. Kita bisa ceritain hal-hal yang yang benar-benar nggak bisa kita ceritakan gitu loh. Gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Gue apa namanya? Yang gue dapetin seperti itu 1,5 tahun ini kayak gitu. Nah terus oke, itu permulaannya aja. Nah sekarang kita mulai masuk nih apa yang gue udah coba catat, gue coba baca, renungkan, kayak gitu. Nah, kita mulai dulu dari ibadah itu sendiri. Sejarah, bukan sejarah ya, apa namanya? Sejarah sih, sejarah ibadah itu sendiri. So, kalau teman-teman tahu, koreksi gue kalau gue salah. Ibadah itu pertama kali ibadah secara ritual itu pertama kali dilakukan oleh Kain dan Habel. Koreksi kalau gue salah. Ibadah secara ritual itu pertama kali dilakukan oleh Kain dan Habel. Ibadah kita itu ada secara ritual, ya kan? Yang sering kita lakukan ritual-ritual keagamaan kita lah. Nah, yang gue baca, yang gue suka coba gue baca, coba gue cari. Nah, ibadah pertama kali itu dilakukan oleh Kain dan Habel ketika mereka mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Dan kita tahu lah di situ kejadiannya jadi seperti apa, persembahan korban siapa yang diterima, ya kan? Lalu berlanjut ibadahnya Abraham, lalu ibadahnya Yakub, ya semua yang mereka lakukan ibadahnya itu bersifat individual. Mereka antara mereka sendiri sama Tuhan langsung. Ya di situ belum ada bangunan gereja, belum ada persekutuan yang kita lakukan sekarang nih. Sekarang kita sedang melakukan persekutuan. Nggak ada persekutuan zaman dulu, zaman bapak-bapak pendahulu kita itu, bapak itu, ibadah itu mereka lakukan secara individu, ya. Terus di situ yang jadi inti ibadahnya adalah korban persembahan. Jadi yang gue dapat, yang gue baca ya, di zaman bapak-bapak itu ya, kita belum ibadah kalau kita belum memberikan sebuah korban persembahan kepada Tuhan, korban bakaran waktu itu. Itu sejarah ibadahnya, lalu masuk ke ibadahnya bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya kan? Mereka melakukan ibadah di kemah seperti itu. Oke. So, poin pertama yang mau gue sampaikan di sini adalah ibadah yang sejati. Yang pertama itu harus hidup dan kudus. Yang pertama, ibadah yang sejati itu harus hidup dan kudus. Nah, itu ada di
kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita sudah sering baca, kita baca lagi. Kita baca ya, Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dibilang mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup. Berarti kita harus mempersembahkan korban yang hidup, bukan korban yang mati. Artinya apa? Artinya ada tanda-tanda kehidupan nyata dalam hidup kita. Nah, di dalam tubuh kita ini, tubuh teman-teman semua, tubuh kita semua tersimpan aset-asetnya Tuhan. Antara lain yang paling penting adalah panca indera kita. Ya. Nah, di kitab Ibrani 5 ayat 14, di situ ditulis, tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita udah dewasa semua kan teman-teman. Kita udah bisa bedain mana yang baik untuk tubuh kita secara jasmani dan rohani, mana yang nggak baik untuk diri kita. Nah, jika salah satu indera kita nggak jalan aja, maksudnya kalau salah satu indera dari tubuh kita nggak jalan, kayak kita ngerasa apa sih arti hidup kita, kayak kalau kita nggak bisa ngerasain dari panca indera tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus jaga tubuh kita ini untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Ya kita harus kuburkan hidup yang lama dan hiduplah bersama Kristus. Maka hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, dengan demikian panca indera kita akan terlatih terus oleh karena Kristus sendiri. Kita akan tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kita bisa bedain nanti mana yang jahat, mana yang baik. Nah, itu ya. Ibadah yang sejati harus hidup. Lalu apalagi? Harus kudus. Nah, di kitab Yesaya, kalau nggak salah di awal-awal kitab Yesaya, di awal-awal kitab Yesaya itu dia memberikan peringatan atau teguran buat orang-orang Sodom karena mereka melakukan ritual ibadah, mereka memuji menyembah Tuhan, tapi hidup mereka sendiri sangat menjijikan di mata Tuhan. Tuhan bilang sendiri menjijikan di mata Tuhan. Tapi maksudnya Tuhan tuh sebenarnya nggak menentang ritual ibadah itu sendiri ya, tapi yang ditentang Tuhan itu ya cara hidup mereka, cara hidup orang-orang Sodom itu sendiri. Akhirnya Tuhan bilang ibadah mereka tuh sia-sia. Ditulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ada di kitab Matius. Di kitab Yesaya dan Matius itu dijelas bahwa Tuhan mau mendidik kita supaya kita tuh lebih berhati-hati dalam melakukan ritual-ritual ibadah kita. Jangan sampai kita kencang-kencangan beribadah, tapi hidup kita justru jauh dari Tuhan. Hati kita justru jauh dari Tuhan. Nah,
Sorry, gue agak ini ya, ke distract. Ada suara ponakan gue nangis, jadi agak-agak keganggu. Oke, so sampai mana aku tadi? Nah, ibadah yang nggak ada tanda-tanda kehidupan adalah ibadah yang mati. Inilah yang dimaksud sama Tuhan di kitab Wahyu tentang jemaat di Sardis, disangka hidup tapi mati. Teman-teman, kita kan nanti akan jadi mempelainya Tuhan. Kita akan jadi mempelainya Tuhan nanti kan. Kalau kita bayangkan, ada nggak sih orang yang mau nikah sama orang mati? Kayak gitu. Ibaratnya gitu. Ada nggak sih orang yang mau nikah sama orang mati? Nggak ada. Ada nggak sih orang yang mau hidup sama orang mati? Nggak ada. Itu yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Ya. Tuhan sebagai mempelai laki-laki kita dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan mencari mempelai yang dewasa, yang hidup, ya, yang dewasa, yang kudus. Dia nggak mau cari mempelai yang masih anak-anak. Nggak ada dong pernikahan itu di bawah umur, nggak boleh, ya kan? Di dunia aja nggak boleh. Itu udah melarang undang-undang, ya kan? Ini gue hanya ini ya, apa istilahnya sih? Gue hanya menggambarkan aja ya. Tadi apa? Tuhan cari mempelai yang dewasa, ya, yang hidup dan yang kudus. Yang hidup udah pasti dong, nggak mungkin ada orang mau nikah sama orang mati. Dan yang paling penting, Tuhan cari mempelai yang hidup. Justru mempelai yang kudus, sorry. So Tuhan mau kita hidup kita menjadi ibadah yang kudus bagi Tuhan. Sorry ya kalau kedengeran suara baik ya, maaf ya. Oke. So itu tadi poin pertamanya. Ibadah yang sejati itu harus hidup dan kudus. Lalu selanjutnya, ibadah yang sejati itu harus penuh belas kasih. Ini gue ambil dari Yakobus 1 ayat 27. Kita baca ya, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekali lagi gue baca, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, di bagian ini Yakobus jelasin 3 tindakan yang mendemonstrasikan ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Tapi hal ini nggak berarti bahwa ibadah yang ritual yang kita lakukan itu bisa menggantikan gue ulang ya. Di sini Yakobus jelasin bahwa tindakan konkret yang mendemonstrasikan ibadah yang benar. Nah, tapi hal ini nggak berarti bahwa tindakan-tindakan ini bisa menggantikan ritual ibadah kita, tentunya. Ya. Tetap ritual ibadah kita, gue bilangnya ritual ibadah kita itu pegang peranan penting. Tapi selain ritual ibadah kita juga harus melakukan ketaatan secara praktis. Maksudnya apa tuh secara praktis? Secara praktis tuh berarti ya
turun langsung, ngelakuin langsung. Kayak ibaratnya ada politik, gue suka politik, tapi gue nggak melakukan politik praktis. Maksudnya politik praktis itu apa? Gue jadi anggota DPR, atau gue masuk partai, atau gue jadi ya apalah anggota DPRD. Nah itu namanya politik, itu namanya praktis. Jadi gue turun langsung. Tapi di sini kita harus ngelakuin tindakan praktis ya. Ketaatan kita harus kita lakukan. Nah, poin yang mau disampaikan Yakobus itu di ayat 26 sampai 27 sama. Dia tuh lagi negesin bahwa keterkaitan antara ibadah kita sama perilaku kita harus berjalan bersamaan. Seperti halnya tadi di yang Nabi Yesaya sampaikan, yang dia tegur di orang-orang Sodom itu, mereka ngelakuin ibadah, tapi hidup mereka sangat menjijikan di mata Tuhan. Nah, di sini juga, tapi kalau di sini Yakobus menjelaskan bahwa kalau kita beribadah, ya kita juga harus melakukan sebuah tindakan ketaatan kita secara praktis. Yaitu tadi, kita harus penuh belas kasih. Nah, ketaatan seseorang bukan cuma diukur dari perilaku dalam ritualnya, tetapi juga dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. So, ibadah kita itu adalah keseluruhan hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah ibadah kita. Kita mau ngapain pun, itu ibadah kita. Di situ Yakobus juga ngajarin pentingnya orang-orang Kristen untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan cuma dipikirkan dan didiskusikan, tapi juga dilakukan. Jadi bukan cuma buat bahan debat, bahan hanya dipikirkan aja, tapi harus dilakukan. Nah, di sini Yakobus ngajarin juga bahwa apa yang kita lakukan di luar konteks ibadah, seperti yang tadi dia bilang untuk mengunjungi janda-janda dan yatim piatu, bukan berarti besok tiba-tiba kita harus kunjungi janda-janda, bukan. Tapi ya, dalam kapasitas kita aja, dalam kapasitas kita sehari-hari aja. Misalnya ya, lu punya teman yang lagi kekurangan, lu punya saudara yang lagi membutuhkan, lu lihat di sekitar lu ada orang yang bukan kekurangan ya, lu lihat di sekitar lu ada orang-orang yang memang harus lu tolong, ya di situ kita harus punya rasa belas kasih. Kita harus punya rasa belas kasih. Seperti Tuhan Yesus juga punya rasa belas kasih. Nah, teman-teman tahu bahwa perintah untuk memperhatikan janda-janda dan anak yatim itu muncul banyak banget di Alkitab. Kira-kira 8 kali mungkin itu muncul ya. Bukan berarti kita juga bilang ya kita harus memperhatikan janda-janda. Ya, itu benar. Cuma maksudnya kapasitas kita aja, di dalam kapasitas kita aja nih, di dalam lingkungan kita dulu aja. Nah, Tuhan tuh melarang kita untuk mengambil atau memanfaatkan kelemahan dari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesusahan. So, di situ kita harus punya rasa belas kasih. Gue lagi pas nulis ini, gue lagi pas baca ayat ini, kayak gue ngejelasinnya gimana ya Tuhan. Tiba-tiba gue ingat, dulu waktu berapa tahun lalu ya, 1,5 tahun lalu, enggak deh, 2 tahun lalu deh kayaknya, 2 tahun lalu berarti kita masih belum ada pandemi ini. Dulu gue lakukan semenjak gue masuk Demus masuk Demus Sensi ya, gue main drum di Ibadah Raya. Ini gue lakukan nggak secara nggak sengaja. Tapi gue tiba-tiba ingat, pas gue lagi baca ini, gue tiba-tiba ingat. Dulu waktu, gue selesai ibadah gitu, selesai pelayanan, kalau misalnya kayak
Tapi ini seringnya gue lakukan sore. Misalnya gue selesai pelayanan ibadah 1-2, terus gue pulang gitu. Nah, kalian tahu buat yang suka hari Minggu nongkrong di Sensi, betapa melimpahnya makan siang kita di di pantry belakang. Kalian tahu, dan gue suka melihat itu makanan terbuang dengan sia-sia. Jujur gue melihatnya kayak ada makanan yang bisa langsung ludes tanpa kita nggak bisa lihat, tanpa kita lihat itu makanan langsung ludes. Tapi ada makanan yang bisa kebuang itu gue nggak tahu, bisa gue saya ibadah gue bisa lihat tumpukan itu masih banyak banget, dan itu kayak kayak sayang aja gitu loh, kayak sayang banget gitu. Nah terus kayak ya gue suka ini aja, gue suka bawa aja gitu kan, karena emang udah banyak banget ya, gue suka bawa niatnya buat bawa aja gitu pulang. Tapi momen itu gue lupa tanggalnya, gue lupa bulannya, tapi gue inget kayak sekitar tahun 2015 deh. Nah itu gue tuh kalau pulang gue tuh pulang ke Bekasi, gue selalu lewat selatan, selalu lewat Blok M, Kemang, Pasar Minggu, seterusnya. Nah di Blok M itu gue suka ketemu bapak, dia bawa gerobak sama itu karung warna putih gitu. Dia adanya di ini, kalau teman-teman tahu ini, Wali Kota Jakarta Selatan, maju dikit itu ada ATM drive-thru punyanya Mandiri. Nah, tuh bapak suka duduk di situ kalau sore-sore, sekitar jam-jam gue kalau pulang misalnya ibadah 1-2, berarti itu jam-jam 5 deh gue suka lihat situ. Nah nggak tahu kenapa kayak pertama kali gue kasih, terus kayak pas gue kasih, gue orangnya nggak gue orangnya nggak inilah, nggak apa namanya, nggak gila hormat, nggak atau apa. Tapi pas gue kasih, diem aja, cuek, ngelonong, kayak buset, nggak ada terima kasihnya nih orang. Tapi ya udahlah, namanya orang seperti itulah ya. Terus kayak kedua kalinya gue samperin aja, gue berhenti, gue pikirin motor gue, dia duduk, gue samperin, gue kasih, gue duduk, terus gue makan juga, gue makan bareng aja gitu sama dia, makan, ngobrol jadinya. Jadi karena gitu jadi ngobrol, dia nanya rumah gue di mana, terus tapi di momen itu gue nggak pernah mau nanya, susah ya Pak ya, udah dapat berapa hari ini, atau kayak gue nggak pernah mau nanya kesusahannya, gue nggak pernah mau nanya apa namanya, kesulitannya atau kesedihannya, gue nggak pernah mau nanya itu. Gue kayak pengen jadi kayak teman aja, ngobrol, tinggal di mana, terus anaknya berapa, terus kayak apa namanya, kuat banget Pak, terus kayak suka ini ya, workout ya, kayak gitu-gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu aja. Dan akhirnya itu kayak sering gue lakukan ketika kalau emang papasan sama dia aja. Gue juga nggak pernah mau nanya rumah bapak di mana, rumah ini di mana, gue nggak pernah mau nanya. Cuma ya udah, just kalau emang Tuhan ketemuin ya gue ketemu, kalau nggak ketemuin ya udah, gue kasih aja siapa aja, satpam atau tukang parkir apa gitu. Tapi sering banget gue ketemu sampai gue lupa berapa kali. Sering juga duduk bareng-bareng gitu, makan, minum, ada tukang minuman lewat, minum gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin udah nggak berani gue lakuin karena ya lagi COVID gini nggak mungkin juga bisa duduk-duduk di pinggir jalan makan gitu ya, nggak mungkin. Nah itu teman-teman yang gue bukannya ini ya, tapi gue kayak punya rasa belas kasih gitu loh buat orang-orang yang seperti itu. Jadi kita nggak harus cari janda-janda, nggak harus cari yatim piatu, ya, tapi itu perlu juga. Cuma di sekitar lu dulu aja, siapa yang lagi susahan, siapa yang lagi kekurangan, siapa yang lagi butuh banget pertolongan lu, dan lu ada di situ, ya lakuin aja kayak gitu. Terus gue juga pernah lagi itu gue lagi makan, terus tiba-tiba disamperin sama bapak-bapak, dia jual, ini udah pandemi nih, dia jual apa namanya, dia jual nasi kotak isinya ayam goreng gitu. Kayak dia nawarin, terus
pas banget, tapi gue lagi nggak pegang uang cash, jadi gue juga bingung mau ngasih gimana. Bahkan maksud gue nggak perlu beli, gue nggak perlu beli deh, gue kasih aja deh gitu. Hati gue tergerak kayak gitu, tapi gue lagi nggak pegang, lagi bener-bener nggak pegang uang. Terus pas gue bilang maaf pak, dia langsung marah-marah gitu. Gue kenapa jadi marah-marah pak? Kan saya pas banget gue nggak pegang uang gitu. Akhirnya berapa kemudian ketemu lagi ya bisa beli, walaupun ya memang makanannya biasa aja, tapi ya at least kita bisa bantu 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 dia dan keluarganya. Dia cerita, dia sambil ngasih gitu, nawarin, dia sambil bilang dia ini saya jualan buat anak saya nih, apa namanya, sakit kanker kayak gitulah. Kita harus punya belas kasih terhadap sesama kita, nggak usah jauh-jauh, yang di lingkungan kita dulu aja. Nggak usah jauh-jauh kita cari janda-janda, nggak usah jauh kita cari yatim piatu. Itu juga perlu, tapi nanti akan kita lakukan. Itu yang poin kedua, ibadah yang sejati penuh belas kasih. Nah, poin ketiga, di sini gue coba baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman kalau gue terlalu kecepatan atau ya agak-agak nggak jelas gitu. Gue biasa ngomong sama anak-anak. Jadi kalau ngomong sama anak-anak, mereka langsung marah enaknya. Jadi gue langsung berani. Atau mereka langsung komplain kayak gitu. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bible-nya agak 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini gue fokus ke kata marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu, marilah kita saling menasehati. Nah, di poin ketiga ini, ibadah yang sejati, ketutup. Ibadah yang sejati itu harus saling memperhatikan. Di sini gue baca, dibilang marilah kita saling memperhatikan, marilah kita saling menasehati. Itu kan bentuk sebuah perhatian ya. Kalau di sini ada yang punya pacar, pasti pacarnya suka menasehati, suka memperhatikan, ya kan? Pasti Korobi sering menasehati Janita, mungkin pasti Janita sering memperhatikan Korobi. Rambutnya agak ini, Bi. Coba sini. Misalnya gitu ya, contoh. Nah, sampai mana tuh gue jadinya? Nah, ibadah yang sejati harus saling memperhatikan. Gue pernah baca ada tulisan gini, gue catat. Ikatan kasih sesama orang percaya dapat menjadi jembatan penginjilan yang efektif. Oh ya, ikatan kasih sesama orang percaya dapat menjadi jembatan penginjilan yang efektif. Ikatan kasih sesama orang percaya. Kita saling mengasihi dulu nih sama orang percaya. Sama orang percaya aja kita suka kepoin doang, tapi kita nggak tegur, ya. Suka pengen tahu doang masalahnya apa, tapi kita nggak kasih perhatian. Suka pengen tahu doang kesulitan yang dia lagi alami, tapi kita nggak kasih pertolongan, kayak gitu. Orang-orang percaya tuh perlu bersekutu bersama-sama, terutama dalam konteks pertemuan ibadah. Ini seperti yang kita lakukan bertahun-tahun lalu di lantai 9. Gue
jujur, gimana ngomongnya? Jujur, momen yang paling gue nantikan dalam tanda kutip nih ya, momen yang paling gue nantikan dari ibadah YCSC adalah momen kita chit chat ngobrol. Kenapa? Di situ gue bisa tahu misalnya ada anak baru atau siapa atau teman sekitar kita yang udah kita kenal lama, dia lagi apa suka ngobrol, kita jadi tahu ngobrol. Itu gue paling suka momen itu, walaupun saat 2-3 tahun belakangan ketika ngobrol, oke, gue udah mulai nggak nyambung nih karena gue udah ketuaan kayak gitu. Tapi gue ngalamin itu ketika gue masuk YCSC dari tahun 2000. Teman-teman ya, tau nggak? Gue masuk YCSC dari tahun 2006. Namanya belum YCSC. 2006 lo bayangin tuh. Kalian bayangin nih, 2006. Itu belum di Sensi, itu masih di Plaza Sentral. 2006. Gue masih kelas 1 SMA. Gue diajak Kristi, kakak gue waktu itu. Karena waktu itu masa SMA gue yang sangat luar biasa begundalnya, diajak lah gue, daripada lu ngapa-ngapain, oke ikut ke ibadah youth nih, teman anak muda. Di situ gue masih ingat pertama kali gue ketemu siapa ya, Ko Andre, oh ya, Son of Thunder, Son of Jeger, Son of Thunder. Gue ketemu Ko Andre, ada yang inget Ko Andre? Gue lama ketemu Ko Andre, kakaknya Ko Andre, Ko Hari, gue ketemu adiknya Ko Andre, Tito, wah banyak deh, udah gak ada yang kenal. Iya udah gak ada yang kenal. Nah di situ gue pertama kali ikut, terus habis itu gue absen bertahun-tahun karena ya satu dan lain hal. Lalu gue muncul lagi di YCSC ketika udah ada di Sensi 2012, gue muncul lagi di situ. Terus ya di situ gue ngerasain apa ya, momen yang paling gue nantikan yaitu ketika ngobrol-ngobrol gitu loh. Nggak tau, gue orangnya suka aja ngobrol, ketemu orang baru, nanya tinggal di mana, rumahnya di mana, terus kerjaannya apa, kayak gitu. Gue suka ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, itu ini aja, itu permulaannya aja. Nah, tadi gue ulang lagi, orang-orang percaya perlu bersekutu bersama-sama, terutama dalam konteks pertemuan ibadah. Nah, tapi sayang kadang-kadang, untung YCSC, gue bersyukur ya YCSC kita tuh hubungan kita ke Tuhan luar biasa, hubungan antar sesama kita juga luar biasa. Gue berdoa kita masih tetap terus intim, kita akrab, walaupun kita dipisahkan oleh layar, tapi gue percaya warisan kebersamaan itu gue berharap itu akan terus turun temurun nanti di generasi YCSC selanjutnya. Dulu ingat kan waktu belum pandemi, kita kalau habis ibadah itu suka bingung nyari mau duduk di mana karena kita saking banyaknya mau duduk makan sama-sama, ngobrol, cerita-cerita, yang ujung-ujungnya nanti ada yang curhat di pojokan terus nangis, nanti ada yang curhat di pojokan tiba-tiba jadian. Ya, itu adalah liku-liku YCSC lah ya. Itu yang paling saya suka. Nah, kenapa sih persekutuan dalam ibadah itu penting? Apa yang harusnya kita lakuin? Tadi kita udah lihat di ayat 24 sampai 25. Gue nggak tahu ya. Gue yang nggak tahu atau gue yang kurang update. Gue nggak tahu siapa yang nulis kitab Ibrani sampai sekarang. Ada yang tahu teman-teman? Atau Kak Robi bisa kasih tahu siapa yang menulis kitab Ibrani? Apakah Rasul Paulus? Kayak katanya sih Rasul Paulus ya. Cuma setelah gue baca-baca ininya penjelasannya, katanya ada yang bilang itu bukan Rasul Paulus nggak gitu nulisnya. Soalnya katanya bahasa Yunaninya bagus banget, kayaknya nggak mungkin Rasul Paulus, kayak gitu-gitulah pokoknya. Gue suka banget sejarah, teman-teman. Jadi gue bacanya tuh sampai kayak gitu. Nah, karena gue nggak tahu siapa yang nulis, penulis di kitab Ibrani dibilang dia nulis surat
Ibrani ini bukan situasi di Ibrani ini, orang-orang Ibrani bukan dalam situasi yang biasa-biasa aja, damai-damai aja. Mereka lagi ngalamin tekanan, mereka lagi ngalamin bahaya kesesatan karena saat itu agama Yudaisme itu pengen banget diterapin kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, ajaran-ajaran Yudaisme itu pengen banget diterapin kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Sampai-sampai penulis di kitab Ibrani ini nulis bahwa harus dijelasin nih ke mereka nih, siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih dari Musa. Karena mereka tuh lebih mengagungkan Musa, teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Ini yang aku baca ya. Mereka tuh lebih mengagungkan Musa, karena Musa tuh buat mereka tuh sosok yang udah luar biasa banget deh Musa tuh. Mereka tuh lebih mengagungkan Musa, Harun, ya kan, dan lain-lainnya. Nah, orang-orang Ibrani diberi peringatan yang benar-benar serius bahwa mereka jangan sampai mereka nih mereka jangan sampai salah nih, mereka jangan sampai salah nyembah lah ya bahasa gue ya. Karena kita tahu teman-teman, orang Israel nih gampang banget nyembah sesuatu yang ketika mereka nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Kita tahu ya, ketika di padang gurun, ketika mereka nggak ditolong Tuhan, mereka bikin lembu emas, teman-teman, untuk mereka sembah. Ini orang Israel ini gampang banget ke distract, gampang banget berubah haluan ketika mereka ngerasain kalau Tuhan tuh lagi nggak nolong mereka. Itu gampang banget berubahnya. Makanya di sini tulis bahwa jangan sampai kalian tuh mengutamakan Musa dibanding Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tapi di ayat 24 itu dijelasin bahwa itu tadi ini aja ya, sejarahnya aja teman-teman. Nah, tapi di ayat 24 ditulis bahwa orang percaya harus saling memperhatikan. Nah, harus saling memperhatikan. Nasihat untuk memperhatikan merupakan sesuatu yang menarik. Sorry teman-teman. Kok aku jadi hilang ya? Oke, langsung aja. Tadi dibilang supaya kita saling memperhatikan, kita saling menasehati. Itulah kenapa pentingnya cool. Itulah kenapa pentingnya cool. Itulah kenapa pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, puji Tuhan kita punya wadah yang namanya cool. Di situ kita bisa saling sharing, kita bisa saling menasehati tanpa perlu orang banyak tahu, tanpa perlu kita nggak percaya, ya. Pasti teman-teman udah percaya dong sama gembala cool-nya, sama leader cool-nya, atau teman-teman dekat di cool-nya. Nah, itulah kenapa pentingnya cool. Walaupun di saat seperti ini, cool, ya terutama cool gue lumayan vakum, tapi ya percayalah teman-teman, gue selalu mendoakan kalian. Nah, itu tadi maksudnya bahwa kita harus saling menasehati, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menegur satu sama lain. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah saling memperhatikan, saling menasehati. So, gue harap teman-teman yang belum join call bisa join call yang ada, yang tersedia, dimanapun kalian berada, walaupun situasinya masih pandemi seperti ini, tapi di situ tadi si penulis yang nulis kitab Ibrani itu bilang bahwa apa nih tadi? Sorry, gue baca lagi ya. Kita harus saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam
kasih, mendorong dalam kasih, teman-teman. Nggak hanya memperhatikan, tapi harus dengan kasih. Kasih ya, Tuhan Yesus tentunya. Seperti kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama juga, seperti kita mengasihi Tuhan Yesus. Seperti itu. Kira-kira itu tadi yang gue udah coba renungkan, gue coba baca, gue coba jelaskan tentang apa itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tadi yang pertama, ibadah sejati itu harus hidup dan kudus. Lalu yang kedua, ibadah yang sejati itu harus penuh dengan belas kasih. Dan yang ketiga, ibadah yang sejati itu harus saling memperhatikan. Biar kita semua nih di YCSC kita saling memperhatikan, kita sering tanya-tanya kabar. Gue aja nggak tahu. Oh, nggak usah deh, nanti aja. Sorry keceplosan. Atau mungkin udah ini ya, nggak tahu deh. Sorry, udah lupain aja. Oke. Oh, gue mau cerita kemarin, teman-teman. Ini mungkin nggak apa namanya, nggak nyambung sama sharing gue ini. Cuma ini lucu aja, ini lucu. Jadi pas ketika Eca bilang, Kak, jangan lupa ini apa namanya, temanya ini. Oke, Cak. Terus kayaknya sharing sharing itu harus ada sesuatu yang diceritain gitu loh, dari pengalaman pribadi gitu. Terus biasanya kan habis sharing firman gitu, biasanya ada sharing tentang apa yang lo rasain, yang lo alamin, kayak gitu loh. Nah, terus pas gue lagi siapin bahan buat gue sharing ini, gue tiba-tiba ngomong sendiri aja. Ini apa yang mau gue ceritain ya Tuhan nih? Kayaknya hidup gue biasa-biasa aja. Gue ngomong kayak gitu, kayaknya hidup gue biasa-biasa aja deh. Terus, tau gak teman-teman, sebelumnya, itu gue ngomong siang, jam-jam 1. Jam-jam 10, gue ini anak Twitter. Gue tuh lebih suka buka Twitter dibanding Instagram. Ya, Twitter tuh seru banget, segala berita lebih update di sana. Nah, terus, gue lagi tuh, nggak tahu kenapa gue follow Grab Indonesia, gue follow Grab, gue klik, gue lagi scroll timeline-nya, dia ada giveaway, gue ikut lah, gue iseng, giveaway-nya apain nih? Itu gue lagi malas, gue lagi habis ngetik soal nih, karena kan minggu depan chapter gas gue habis ngetik soal, terus gue kayak, aduh, kayak pengen relax dulu, terus gue liat HP, ada giveaway, ikut ah, iseng aja, cuma kayak balas tweet ini dengan dia kasih kayak video gitu, isinya kotak bergerak, kotaknya dari angka 1 sampai angka 10. Mystery box, ya, giveaway mystery box. Jadi kita belum tahu hadiahnya apa. Nah, terus balas tweet ini dengan screenshot kalian dapat box nomor berapa. Gue liatlah videonya, gue screenshot, dapat nomor 4. Ya udah, gue reply tweetnya. Aku dapat nomor 4 nih, kayak gitu-gitulah. Terus udah, paling hadiahnya apa nih? Atau enggak, paling nggak menang. Yang balas kan tuh ribuan. Udah, terus makan siang, terus sambil makan siang gue sambil kayak rapi-rapiin, sambil nulis-nulis apa yang mau gue sharing ini, terus sambil kayak gitu gue ngomong, aduh apa yang mau gue ceritain nih Tuhan nih, hidup gue biasa aja deh. Tiba-tiba 1:30 gue dapat notifikasi, selamat Anda menang, bukan selamat Anda menang, berikut ini pemenang giveaway Grab Indonesia. Terus dikasih lihat lah tuh ininya, daftar hadiahnya, pas kotak gue nomor 4, hadiahnya iPhone 12 mini. Wow, ini beneran nih Tuhan nih. Terus suka ngelucu nih. Tau nggak?
teman-teman, hadiahnya tuh iPhone 12 mini ada 2, terus emas 1 gram itu ada 4 ya kalau nggak salah. Sisanya hadiahnya cuma udah dijual sih lah. Sisanya cuma ini masker sama hand sanitizer. Tahu nggak nomor 4 itu hadiahnya itu iPhone 12 mini. Nomor 3 sama nomor 5 itu hadiahnya masker sama hand sanitizer. Terus, nah itu gue belum notice kalau hadiahnya tuh iPhone 12 mini. Gue pikir hadiahnya paling apalah. Gue saking gemeternya gue, wah serius nih. Terus pas gue tegesin lagi, oh iya nomor 4 iPhone 12 mini. Terus kayak, wah ini Tuhan suka ngelucu nih. Mungkin Tuhan mikir kali ya, wah, pas gue ngomong Tuhan hidup gue biasa-biasa aja nih kayak gini. Terus Tuhan kayak disuruh kayak, hah, lu ngomong apa? Hidup lo biasa aja, lu makan tuh 12 mini, mungkin gitu kali Tuhan ya. Saking keselnya denger gue ngomong kayak gitu. Kayak gitu terus kayak, wah ini Tuhan emang apa ya, Tuhan luar biasa lah. Kayak apa namanya, suka yaitu apa namanya di momen-momen kayak gitu Tuhan suka kasih lihat apa ya, kemahakuasaannya kayak lu jangan pernah remehin Tuhan, men. Kayak ini Tuhan lu yang ciptain langit, bumi, segala isi-isinya. Lu jangan pernah ngomong kayak gitu, jangan pernah. Tuhan, maksudnya kayak, wah luar biasa deh pokoknya. Itu sih, teman-teman, yang mau aku sampaikan sehari ini. Sorry kalau misalnya agak kurang jelas atau lompat-lompat ininya materinya. So, mari kita tutup dalam doa ya, teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang ibadah kami, dari permulaannya sampai mau selesainya, biar Tuhan yang berikan hikmat, berikan kemampuan kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami, biar apa yang tadi aku sampaikan teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa melakukan apa itu yang menjadi maunya Tuhan, ibadah yang sejati seperti yang maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku mau berdoa buat teman-teman yang hadir saat ini, biar apapun yang teman-teman semua kerjakan, apapun yang semua teman-teman di YCSC sentuh, semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang mereka doakan, yang sedang mereka usahakan, semuanya berjalan dan semua terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Walaupun seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami, tapi kami percaya semua ada maksud Tuhan di balik hal tersebut. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa untuk Pak Robi dan Cianita. Terima kasih untuk kedua pemimpin kami di YCSC, biar Tuhan yang terus sertai Pak Robi dan Cianita, Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang terus berikan hikmat Pak Robi dan Cianita untuk menggembalakan kami di YCSC, biar segala yang Pak Robi dan Cianita lakukan itu selalu menjadi berkat, selalu berhasil. Tuhan berkati Pak Robi sebagai pemimpin keluarga, biar Pak Robi menjadi seorang kepala keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, biar Pak Robi bisa membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan juga Cianita sebagai tiang doa, biar Cianita menjadi wanita yang bisa menopang Pak Robi dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, biar Cianita selalu diberkati oleh Tuhan. Ibu juga berdoa untuk Karen dan Nathan, biar mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, biar mereka menjadi kebanggaannya Tuhan Yesus dan kebanggaannya Pak Robi dan Cianita. Dalam masa muda mereka bertumbuh, biar mereka juga selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, nggak melenceng ke kanan dan ke kiri.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBI Senayan City dan Emporium Pluit, biar gereja kami menjadi gereja yang juga berjalan dalam terangnya Tuhan, berjalan dalam seninya Tuhan, biar GBI Senayan City dan Emporium Pluit juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk Pastor Billy juga dan Janita, Pastor Billy dan Cimilka, biar Pastor Billy bisa memimpin kami, mengembalakan kami untuk berjalan dalam maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati Cimilka juga, Brian dan Janice. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tutup sharing hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Thank you for Robi Janita, thank you teman-teman. Thank you Kak Noel buat firman-nya. Semoga minggu depan kita diajarin cara menang giveaway, Kak. Enggak bercanda. Semoga apa yang Kakak tabur diisi kembali sama Tuhan. Sehat-sehat terus dan diberkati usahanya. Terima kasih Kak Noel. Oke, selanjutnya apa nih Richard? Oke, selanjutnya kita akan memberi. Yeay, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapak, setelah kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik ya Bapak, biar kiranya Tuhan kami berkati tangan-tangan yang memberi, biar kiranya Tuhan Yesus persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, itu teman-teman silahkan di scan QR code-nya. Oke, sambil kita ini dulu, aku mungkin mau sharing dulu nih Fit, apa yang tadi aku dapetin ya waktu dari sharing Kak Noel ya. Kalau tadi aku dari Kak Noel tuh aku ingat di bagian yang membantu sekeliling. Jadi aku juga pernah dulu aku tuh rumah di Bintaro, aku kalau pulang dari Sensi itu ngelewatin Hang Lekir, setiap kali aku lihat situ di lampu merah Hang Lekir situ selalu di kanannya ada duduk tuh mas kakinya cuman kakinya cuma satu gitu dia. Aku berapa kali lewat situ, aku belum pernah ketemu dia lagi sih, cuma waktu itu aku ingat setelah berapa kali lewat situ aku mikir aduh kayak kalau aku dapat acara dapat makan dari Youth aku mau kasih ke dia. Dan ya benar sekali akhirnya waktu itu aku aku lupa acara apa waktu di Sensi, ya dapatlah itu bingkisan makanan gitulah, terus ya dikasih, terus aku cuma ingat ada istilahnya tuh kindness, love itu begets greater love and kindness. Jadi maksudnya kasih dan kebaikan kita itu juga akan menimbulkan kasih dan pemberian yang lebih besar lagi. Aku mungkin nggak tahu ya apakah dampak dari bisa membuat itu, tapi aku percaya kalau emang itu caranya, pasti apapun yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan itu bisa itu berdampak baik juga ke sekitar kita. Kalau kamu gimana, Fit? Amin. Bener banget sih. Kalau aku itu tadi yang aku dapetin justru yang di awal-awal kan Noel sharing tadi kan, di masa-masa online ini kita kayak bukan diharuskan, emang harus beribadah online ya. Kalau jadi dia kayak diajarin bersyukur lagi nih, kayak kadang kan kita terbiasa nih dengan ibadah yang full band, ibadah yang dengar suaranya, nyanyinya, nyembah bareng tuh rame-rame. Jadi kalau di masa-masa seperti ini tuh kita kadang diuji sama Tuhan, kayak lu menyembah sama Tuhan sendiri deh, nggak ada suara di samping lu, nggak ada alat musiknya pun kayak cuman di speaker, keluarnya cuma dari speaker laptop, speaker HP, itu kayaknya kadang itu merasakan hadirat Tuhan tuh bagi aku kadang itu susah. Tapi kadang juga kadang dapat, kadang susah. Itu buat aku yang jadi pergumulan akhir-akhir ini sih mungkin ya. Cuman kayak diuji gini, kita diuji sama Tuhan, apakah kita itu beribadah, benar-benar beribadah, atau kadang-kadang kita cuma dengerin doang, kadang kita taruh HP, kita ngelakuin yang lain, kayak cuman jadi podcast gimana gitu. Terus kan
Terus aku inget nih kata Pastor Billy pernah bilang, nah jangan sampai nanti pas pengangkatan smartphone yang diangkat orangnya tinggal. Itu kan rada serem ya. Jadi kayak belajar sama-sama kita beribadah lebih lagi sungguh-sungguh gitu, Richard. Oke, mungkin kita selain dari kita juga pengen denger nih ya dari teman-teman apa nih yang teman-teman dapetin. Aku mungkin mau coba tanya siapa ya? Caci Cup Angel. Siapa nih? Shalom Angel. Boleh. Angel. Shalom. Shalom Angel. Iya, kalau dari aku, makasih sebelumnya buat Kanwel. Message-nya relate banget ke aku secara pribadi, mungkin ke teman-teman juga semuanya. Jadi memang mungkin untuk merangkum apa yang aku dapetin, mungkin lebih ke satu kalimat sih, action speaks louder than words gitu. Jadi ya ibadah yang sejati memang keseluruhan hidup kita gitu, tidak cuman pelayanan kita, tapi it's much more gitu, beyond that. Gimana kita keseharian kita, gimana kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk nolong orang, gimana kita apa ya, jadi berkat buat orang gitu. Justru ibadah sejati buat aku pribadi lewat sharing kanal tadi juga diingetin tentang apa ya, tentang manifestasi sih, kayak keintiman itu sendiri sama Tuhan gitu, ke hidup keseharian kita gitu. Dan aku diingetin juga untuk untuk jangan jauhin pertemuan ibadah sekali lagi. Dan aku mungkin lewat sharing aku ini, aku mau encourage teman-teman yang mungkin belum join Cool, kita yuk sama-sama kita join Cool, karena aku sendiri pribadi juga ngerasa kalau udah lemah secara rohani, secara mental gitu-gitu, itu pasti yang nguatin juga teman-teman seiman kita gitu. Jadi jangan join pertemuan ibadah, dan apa ya, ibadah yang sejati ya balik lagi gitu, maksudnya manifestasi dari keintiman kita sama Tuhan sih gitu. Jadi diingetin juga tadi tentang kehendak Tuhan apa sih daripada apa yang menjadi kehendak kita. Mungkin kehendak kita tentang kayak ya udah bangun hidup kita gini-gini, ternyata ya kehendak Tuhan kan tentang jiwa-jiwa. Nah balik lagi, jadi diingetin lagi, oh iya ya, berbelas kasih itu yang gimana sih, even small step apa sih yang bisa kita kasih ke jiwa-jiwa gitu. Entah itu cuma simply nanya kabar kah buat teman-teman kita yang mungkin udah nggak ke reach out gitu. Nah hal-hal yang simple seperti itu kalau kita bawa dalam doa, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan iman, aku percaya Tuhan juga pasti bisa pakai hal kecil tersebut gitu untuk menjamah jiwa-jiwa gitu lah. Itu sih teman-teman gitu. Thank you Kanal sekali lagi buat sharingnya, aku diberkati. God bless semuanya. Thank you Angel, luar biasa. Emang bener guys, jangan menjauhkan pertemuan ibadah. Jadi coolnya ada apa aja nanti ya dengerin ya. Oke, kita masuk ke pengumuman ya. Mungkin boleh multimedia. Oke, pertama-tama untuk teman-teman di sini yang mungkin belum follow, bisa sekarang bisa langsung di follow di Instagram kita di @ycsc_gbi sensi. Ya, sekali lagi ycsc_gbi sensi. Di situ ada banyak, ada recap-nya juga. Ya, ada banyak lah update dari kita yang teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, Yes, next. benar banget. Next. Ini nih, nextnya ada YCSC YouTube. Nah, di kita juga ada YouTube nih, namanya YCSC. Jadi teman-teman bisa lihat khotbah-khotbah di minggu lalu atau khotbah hari ini juga nanti akan dimasukkan ke YouTube kita. Jadi teman-teman yang ketinggalan mungkin dari awal, teman-teman bisa rewatch lagi nih. Mungkin boleh di-subscribe, boleh di-komen juga. Boleh di-share juga nih, jangan lupa. Like, comment, subscribe. Selanjutnya teman-teman, kita juga ada YouTube Skenio Ministry. Nah, teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang. Jangan lupa ikuti ibadah setiap minggu ya. Kita bisa ibadah bareng-bareng secara live, yaitu biasanya di Premier hari jam 10 pagi setiap hari Minggu. Yes, benar banget.
Jangan lupa subscribe semuanya. Oke, Jangan next. lupa juga besok ibadah. Oke, iya benar. Ini nih, yang tadi nih ada cool nih kan. Jadi cool kita itu ada Kemanggisan, ada Friday, Saturday, dan Karawaci. Nah, teman-teman di masa online ini juga bisa pilih nih di cool mana aja sih. Jadi teman-teman nanti bisa DM ke Instagram kita tadi. Nanti adminnya akan mengarahkan teman-teman ke cool yang ada. Oke, jangan lupa cool teman-teman. Jangan lupa cool ya. Oke, untuk teman-teman nih yang mungkin lagi ada kesulitan, butuh bantuan doa, boleh tuh langsung scan di QR code-nya. Mungkin dari sekarang bisa di screenshot dulu biar nggak ketinggalan. Di situ teman-teman bisa minta bantuan, bisa mungkin curhat gitu apa sih yang kesulitan minta dibantuin doa. Nah, di situ teman-teman bisa langsung deh hubungin melalui QR code itu. Sekali lagi mungkin teman-teman screenshot dulu biar nanti bisa scan QR code-nya. Yes, Oke. benar sekali. Mungkin selanjutnya adalah welcome newcomers. Nah, Welcome selamat newcomers. datang teman-teman yang baru join di ibadah kita. Nah, teman-teman bisa scan nih barcode yang ada di layar kalian. Jadi nanti data-data kalian akan diisi dan jadi kita bisa tahu nih kalian ulang tahunnya bulan berapa aja. Jadi kita bisa ucapin happy birthday. Jangan lupa di scan teman-teman. Happy birthday. Next. Oke, next-nya adalah kayaknya udah nggak ada. Jangan. Oke, Happy semuanya. weekend. Have a nice weekend semuanya. Kita ketemu minggu depan lagi, tapi sebelum kita tutup ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Kau telah mengumpul kami di sini, Bapak. Terima kasih Tuhan karena kami telah melaksanakan ibadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu sempurna, Tuhan Yesus dalam minggu ini, Tuhan Yesus. Bahwa berkat-Mu berlimpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, kami pertama-tama Tuhan Yesus, kami juga berdoa pertama untuk Kanuel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hamba-Mu telah membagikan sebagian dari firman-Mu ya Bapak, telah sharing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sharingnya firman yang ditanam ini bisa tumbuh di tanah-tanah yang subur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Kau yang memberkati keluarganya, pekerjaannya, kehidupannya ya Bapak. Kau yang sertai dia Tuhan Yesus, Kau menjadi pita bagi kakinya ya Bapak. Kemanapun ia melangkah Tuhan Yesus, biarlah ada Engkau di situ menyertai dia ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kebala sidang kami Tuhan Yesus, Pastor Niko Tuhan Yesus bersama dengan keempat wakilnya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di Senayan City Tuhan Yesus, untuk Pastor Billy Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun Tuhan Yesus, apapun yang jadi visimu ya Tuhan Yesus, itu menjadi visi mereka juga ya Bapak. Apapun ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang berkati mereka, Kau yang tuntun mereka Bapak. Biarlah mereka dapat memimpin gereja kami Tuhan Yesus, gereja-Mu ini Tuhan Yesus, dapat memimpin seturut dengan visimu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk youth pastor kami di sini Tuhan Yesus, untuk Robi, juga Ci Anita beserta anak-anak Karen dan Nathan ya Bapak. Kau yang berkati keluarga ini Bapak. Kau yang sertai mereka ya Tuhan Yesus. Kau yang jaga kesehatannya. Kau jauhkan dari segala mara bahaya yang jahat orang lain Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau juga Tuhan Yesus yang memberikan visimu ya Bapak. Kau juga memberikan tuntunanmu Tuhan Yesus kepada keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus Allah di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daripada pelayanan kami, apapun bagian pelayanan kami pada hari ini Bapak. Kau yang berkati Tuhan Yesus, biarlah pelayanan kami Tuhan Yesus hidup yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bisa menjadi persembahan kami yang berkenan di mata-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami juga selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daripada kami yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang hadir ya Bapak, Kau yang berkati itu setiap daripada kami Tuhan Yesus, apapun kesulitan kami ya Bapak, apapun Tuhan Yesus tantangan yang kami akan hadapi di kedepannya, kami percaya Tuhan Yesus ada Kau beserta kami. Kau yang tuntun kami Bapak, Kau yang jadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apapun kesulitan kami entah dari pekerjaan, keluarga, kesehatan, apapun itu Tuhan, Kau yang sertai, Kau yang tuntun Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami pada hari ini, pada minggu ini, tidak
bisa ikut pada ibadah kami pada sore hari ini, Bapak. Dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk kesehatan mereka, apapun kesulitan mereka ya Bapak. Kau yang berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang bebaskan Indonesia, kami semua itu dari penyakit COVID-19 ya Bapak. Engkau yang kami percaya Tuhan Yesus, kami punya kuasa Tuhan Yesus untuk memberikan kesehatan ya Bapak, untuk menghilangkan penyakit-penyakit Tuhan Yesus, terutama yang sedang mewabah sekarang, yaitu penyakit COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau yang tuntun Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, dari pemerintahan itu, dari teratas sampai yang terbawah Tuhan Yesus. Kau yang berkati Tuhan Yesus, setiap instansi negara ya Bapak biasa bekerja tanpa korupsi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, mereka juga Kau memberikan visimu ya Bapak kepada setiap pemimpin negara kami Tuhan Yesus, agar kami juga bisa, mereka dapat memimpin negara ini Tuhan Yesus, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan visimu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Kau yang tuntun mereka Tuhan Yesus, agar Kau juga tuntun Indonesia Tuhan Yesus, agar keluar dari wabah penyakit COVID-19, agar tidak terkena resesi ekonomi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus, adanya kebangkitan Tuhan Yesus di generasi Yeremia Bapak, generasi anak-anak muda Tuhan Yesus, kita mati-matian tidak kompromi terhadap dosa ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan Yesus, biarlah Kau bisa memakai kami Tuhan Yesus, di sini YCS menjadi salah satu alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus untuk bangkitan generasi Yeremia ya Bapak. Bapak, di sini banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kau ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sanggup untuk menyelamatkan mereka semua. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Kau bisa menggunakan kami di sini Tuhan sebagai alat kepanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum selamat, yang belum mengenal Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, agar ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Bapak, saat ini kami memberkati bulan yang baru Tuhan, kalau kami memasuki bulan September Tuhan, kiranya Tuhan diberkatilah minggu-minggunya, diberkatilah hari-harinya. Biar terus perkenanan Tuhan melimpah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semua udah join di YCS Online Service. Happy weekend. God bless. See you sampai next week ya. Bless you. Thank you, Korobi. Thank you, Janita. Thank you semuanya. Thank you Korobi, thank you Silakan, Janita. Kak Ino. Thank you Kak Bici Anita. Thank you PB, Richard. Thank you Oki. Thank you guys. Thank you. I'm glad this Saturday. Hah? Kata siapa jangan live? Teman-teman Radiance, jangan ada yang keluar dulu ya, aktivis sama pengerja. Oke, Oh, kedengeran nggak BTW? kedengaran. Jelas ya? Ya. Oke. Jelas. Kak Robi mau ada intro dulu atau gimana? Kak Titin jangan live. Gak kedengeran kok suaranya. Nggak kedengeran? Udah kedengeran belum? Sekarang? Udah kedengeran? Oke. Mungkin sebentar lagi habis ini Ino mau ada yang mau disampaikan. Ino ini dapat kerjaan di luar kota ya, luar pulau bahkan ya, di Bali. Kemarin juga saya baru Ino baru cerita ke saya ya, makanya dia besok udah berangkat ke Bali, tapi tetap masih bagian dari YCSI ya. Tapi Ino mau pamit ke teman-teman supaya jadi teman-teman juga tahu bahwa Ino ada kerjaan menetap sementara di Bali. Mungkin Ino bisa sharingkan
bisa sampaikan. Yuk, No. Oke, thank you Kak Robi, Cianita. Halo, shalom teman-teman semua. Huh. Mungkin ini beritanya cukup mendadak karena memang semuanya ini serba mendadak gitu teman-teman. Jadi aku baru aja keterima di perusahaan yang baru itu di hari Rabu kemarin gitu, dan sadly aku harus pindah secara cepat ke sana dan besok aku berangkat ke Bali. Aduh, aku nggak pamit karena masih akan ada bersama dengan teman-teman di sini di Youth selama online ini. Tapi nanti kan nggak selamanya online ya teman-teman. Kita akan ada kesempatan untuk kita bisa offline lagi seperti biasa kayak hari Sabtu jam 5 sore di lantai 9 gitu. Dan ya kita nggak tahu itu akan kapan terjadinya. Tapi mungkin beberapa bulan lagi kita nggak ada yang tahu tahun depan. Tapi ya we'll see apakah memang aku udah for good di sana atau aku akan kembali ke Jakarta. Kayak gitu. Cuman aku merasa bahwa teman-teman perlu tahu bahwa aku beberapa waktu ini nggak akan ada di Jakarta, tapi aku tetap bersama dengan teman-teman klien di sini juga, khususnya di tim acara. Tapi memang di tim PPW aku tadi juga sempat ngomong sama Kanuel, sepertinya udah nggak bisa lagi juga karena dengan keadaan dan situasi seperti ini gitu. Tapi aku percaya bahwa semuanya ini sesuai dengan